Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umidian Rahmawati dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya bermaksud untuk mengerjakan penugasan pengayaan biologi kelas 11 semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa sih rokok itu berbahaya dan apa yang membuat rokok itu berbahaya serta dampak-dampak bagi remaja yang masih merokok sampai saat ini. Oke, saat ini kita semua tentu tidak asing kan dengan rokok dan bagaimana semua orang itu mengatakan kalau rokok itu merupakan aktivitas yang tidak sehat. Nah, bagaimana sih sebenarnya rokok ini bisa mempengaruhi dan berbahaya untuk badan kita? Nah, kita bisa lihat kandungan apa aja yang ada di dalam rokok tersebut. Nah, yang pertama itu ada nikotin. Di mana nikotin merupakan suatu zat yang bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan sehingga perokok ini sulit menghentikan kebiasaan merokok. Bahkan nikotin ini adalah alasan mengapa mereka ini berniat untuk berhenti merokok, merasa tidak nyaman dan akhirnya kembali merokok lagi. Nah, hal ini dikarenakan mereka ini mengalami gejala putus nikotin. Nah, selain itu, nikotin juga ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya. Dan juga kurang dari 60 itu adalah bahan yang menyebabkan kanker. Nah, kandungan selanjutnya itu adalah tar. Nah, tar ini dia mengandung berbagai bahan kimia atau karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Contohnya itu seperti arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat ya. Nah, apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok itu berwarna kuning? Nah, itu adalah karena tar. Tar juga dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolus yang bertugas untuk oksigen zat yang menyerap bahan berbahaya. Nah, bahan berbahaya selanjutnya itu adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida itu adalah suatu gas yang dalam jumlah banyak itu dia akan berakibat fatal karena dia menggantikan posisi oksigen. Nah, karbon monoksida ini bisa menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh untuk memaksa jantung bekerja lebih keras dan mengganggu kinerja paru-paru di dalam darah. Nah, di dalam sel darah itu ada sel darah merah, lalu ada keping darah, lalu juga terdapat hemoglobin. Nah, pada mereka yang tidak merokok, maka hemoglobinnya akan terikat dengan oksigen. Lalu untuk mereka yang merokok, maka hemoglobinnya akan terikat lebih mudah dengan karbon monoksida. Karena akhirnya si CO2 ini dia menggantikan posisi O2. Nah, emang apa sih masalahnya kalau misalkan oksigen ini diganti ke karbon monoksida? Dimana kalau misalkan karbon monoksida itu membuat darah semakin kental. Dan juga untuk pada aktivitas fisik seperti berlari, maka organ-organ seperti otak, paru-paru, jantung ia akan membutuhkan banyak suplai oksigen. Nah, jadi itu akan minim oksigen tuh, akan kebagian sedikit sekali oksigen sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu juga ada suatu zat yang namanya hidrogen sianida. Nah, hidrogen sianida ini, nah kita biasanya punya rambut-rambut kecil ya yang biasa disebut dengan silia. Nah, hidrogen sianida ini dia menghalangi silia pada paru-paru untuk membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Dia juga membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic oxide, dan lainnya ada di dalam rokok, berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, kira-kira masalah apa sih yang muncul bagi remaja perokok? Nah, yang pertama itu adalah mengganggu prestasi sekolah. Ini dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada otak sehingga dapat mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak pada penurunan prestasi dan nilai di sekolah. Nah, yang kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Nah, hal ini dikarenakan rokok ini mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh, kemudian kecanduan saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja sekolah. Dan perilaku remaja yang merokok juga biasanya memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya dan menimbulkan plak pada gigi. Nah, masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru ini akan terganggu seperti sesak nafas, batuk berdahak yang berlebihan lalu terus-menerus, terus lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Nah, bahan-bahan kimia
Nah, bahan-bahan kimia pada rokok ini berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru seperti bronkitis, lalu penyakit paru obstruktif kronis atau emfisema. Nah, masalah berikutnya ini terlihat pada remaja yang terlihat lebih tua dari usianya karena akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan mengalami garis-garis di wajah serta kulitnya menjadi lebih kering sehingga penampilannya akan terlihat lebih tua dibandingkan usianya. Nah, selanjutnya merokok juga dapat mengganggu organ reproduksi ya, baik pria maupun perempuan. Nah, kalau pada reproduksi pria ini bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma, sementara pada wanita merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok ini mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Terakhir, gangguan yang terakhir itu gangguan kardiovaskuler, yang mana remaja yang sering merokok ini Lalu masalah selanjutnya itu adalah masalah pada organ reproduksi, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Nah, kesuburan pada laki-laki ini bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok ini dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker juga lebih tinggi karena rokok itu kan mengurangi kemampuan alami tubuh untuk melawan infeksi. Nah, terakhir itu adalah gangguan kardiovaskuler. Nah, remaja yang sering merokok itu baik merokok secara aktif atau menghirup asap rokok saja, itu bisa aja terkena penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Nah, resiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, lalu kurang menjaga pola makan dan sering stres. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan kalau merokok itu dapat merusak berbagai organ tubuh kita. Nah, jadi ini juga bisa menurunkan kondisi kesehatan kita. Nah, maka dari itu, para remaja kita harus sama-sama terbebas dari bahaya rokok. Yuk bebas dari rokok. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.